Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Kembali bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojo Channel. Sobat, kita akan kembali lagi untuk belajar. Kita akan kembali belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Nah, untuk di episode kita kali ini yang akan kita review adalah pusaka yang sudah saya pegang ini, Sobat. Tapi sebelum itu, Sobat, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Anda, baik yang ada di mana saja gitu, di mana saja Anda berada, entah itu di Jawa, entah itu di luar Jawa, ataupun juga di luar negeri yang selama ini mendukung channel ini. Saya berterima kasih sekali karena bagaimanapun juga Anda ikut serta melestarikan. Jadi melestarikan itu bisa dengan cara kita terus menggali ilmu pengetahuan. Dalam hal ini adalah dalam babakan Tosan Aji. Melestarikan itu pun juga bisa dengan cara kita memiliki dan juga merawat Tosan Aji. Nah, seperti itu, Sobat. Karena bagian dari melestarikan itu juga salah satunya adalah kita pun juga bisa menyampaikan atau kita memberikan sebuah sarana untuk belajar bersama-sama. Seperti halnya di video ini, kita di sini saya pun juga ingin ikut serta melestarikan. Saya ikut serta melestarikan karena gini, Sobat. Sebenarnya itu saya sangat bisa dikatakan seneng, bangga dan juga terharu banget. Kalau untuk di para pecinta Tosan Aji yang ada di daerah Jawa, untuk mengenal dunia Tosan Aji seperti ini kan masih gampang sekali. Tapi kalau untuk yang di luar Jawa ataupun juga di luar negeri, nah ini saya tuh sering mendapatkan chat dari beliau ataupun juga telepon dari beliau gitu, yang ada di luar negeri ataupun juga di luar Jawa. Mas, saya pengen pusaka sebagai sebuah penanda gitu, bahwasanya adalah saya orang Jawa yang tidak ingin kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Wah, saya gini, waduh, luar biasa sekali, Pak. Kalau untuk di luar negeri saya tidak bisa mengirim karena gini, Sobat, saya juga ingin menginformasikan kepada Anda bahwasanya kalau saya memaharkan ke luar negeri, mohon maaf sekali, untuk saat ini saya masih belum bisa. Mungkin memang tidak akan saya maharkan ke luar negeri untuk di pusaka-pusaka sepuh saya. Itulah kenapa kalau saudara-saudara kita yang ada di luar negeri, khususnya orang Indonesia yang dia bekerja di luar negeri, biasanya itu beliau akan menyuruh saya untuk mengirimkannya di alamat yang ada di Indonesia, karena saya tidak ingin untuk mengirimkannya ke luar negeri biasanya, Sobat. Dan juga khusus untuk saudara-saudara saya yang ada di Malaysia ataupun juga yang ada di Singapura ataupun juga yang lainnya, saya mohon maaf sekali kalau untuk saat ini saya memang belum bisa untuk memaharkannya atau memaharkan pusaka-pusaka Tosan Aji sepuh Indonesia ini ke luar negeri. Mohon maaf sekali. Itu memang prinsip saya gitu. Karena gini, saya juga banyak sekali dihubungi oleh saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, entah itu memang betul-betul orang sini lalu hijrah ke sana, ataupun yang ada di luar Jawa, luar negeri lah pokoknya, di mana saja. Saya masih belum bisa untuk memaharkannya keluar Indonesia. Itu seperti itu, Sobat. Oke, kembali lagi bahwasanya gini, di dalam kultur masyarakat Jawa itu ada yang dinamakan sebagai sebuah piandel atau ageman. Dan ageman atau piandel bagi orang Jawa salah satunya adalah dengan Tosan Aji atau dengan pusaka. Itulah kenapa orang Jawa itu sangat identik sekali dengan yang namanya keris, dengan yang namanya pusaka. Jadi, nah itulah kenapa, Sobat, saya sangat berterima kasih sekali. Saya sangat senang sekali bahwasanya jika di antara Sobat ini, meskipun dimanapun Anda berada, masih masih ikut serta untuk memiliki pusaka. Karena bagaimanapun juga memiliki pusaka atau Tosan Aji adalah salah satu dari bentuk kita nguri-nguri budaya atau juga melestarikan Tosan Aji. Nah, seperti itu, Sobat. Oke, kita akan langsung saja untuk mereview dari salah satu koleksi pusaka saya, Sobat. Nah, di sini di episode kita kali ini yang akan kita review adalah ini. Ini adalah bisa dikatakan pusaka yang sangat bagus. Sangat bagusnya seperti apa, Mas tadi? Jadi bahwasanya untuk di pamornya ini, Sobat, ini pamornya adalah pamor-pamor untuk hal-hal yang menunjang tentang kewibawaan, tentang kekuasaan, ataupun juga tentang pengaruh, atau juga tentang karisma. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melihatnya. Oh ya, sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari wujudnya seperti apa, bahwasanya ini untuk di warangkanya memakai gaya bulan temanggal. Jadi seperti bentuknya bulan. Nah, bulan separuh seperti ini, Sobat. Untuk di kayunya sendiri saya kurang tahu.
Tapi bagus loh, setelah saya serviskan warangkanya jadinya bagus loh ini. Nah, ini sangat menyenangkan sekali. Dan untuk dibilahnya sendiri pun ini sudah dalam keadaan diwarangi. Coba kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Dan juga kita akan belajar nanti bersama-sama tentang filosofi dari dapurnya dan juga tentang pamornya. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusaka yang akan kita jadikan sarana untuk belajar bersama-sama. Ini adalah dapurnya, dapur sempaner. Nah, ini adalah dapur sempaner. Lalu untuk di pamornya sendiri sobat, ini adalah pamor lintang kemukus atau kukus tunggal. Nah, coba Anda amati. Ini adalah pamor lintang kemukus atau kukus tunggal. Bentuknya seperti soto lanang atau soto saler, tapi di bagian bawahnya sobat, ini ada pamor lain yang menggumpal di sini. Ini kalau untuk saya pribadi ini kayaknya masuk di pamor kayak nunggak semi, atau juga bisa apa ya, batu lapak. Nah, seperti ini, cuma bentuknya kecil ini sobat. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di pamor lintang kemukus ini sebenarnya adalah pamor primadona sobat. Pamor yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji ataupun juga para kolektor. Lintang kemukus, lintang itu adalah bintang, bintang berekor. Lintang kemukus itu bisa dikatakan bintang berekor atau komet. Nah, berada di atas, bintang itu kan berada di atas, berarti ini untuk dimaknanya gitu adalah yang berhubungan dengan kedudukan, berhubungan dengan ketenaran, berhubungan dengan kewibawaan dan juga karisma. Itu seperti itu sobat. Ini adalah dapurnya, dapur sempaner. Dan ini kapan hari saya dapatkan dari salah seorang rekan tosan aji saya dari kota Yogyakarta. Nah, ini untuk di pamornya sendiri kalau Anda melihat, ini untuk di pamornya menujunya ke puncak, jadi dia tidak nerjang landep. Nah, tidak nerjang landep coba. Kalau nerjang landep itu dia belok. Nah, belok ke sisi tajamnya. Itulah kenapa disebut nerjang landep. Nah, seperti itu. Kalau ini dia menujunya ke atas bilah atau ke pucuk bilahnya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini. Mungkin akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat keindahan dari pusakanya. Sekaligus saya akan sedikit membacakan filosofi tentang dapurnya dan juga tentang pamornya sebagai bahan untuk belajar kita bersama-sama. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk kita belajar mengenal dunia tosan aji. Dan untuk di episode kita kali ini sobat, yang akan kita review bersama sebagai bahan untuk mengenal dunia tosan aji adalah dapur sempaner dengan pamor lintang kemukus. Nah, sebelum saya tunjukkan kepada Anda lebih detail tentang bilahnya seperti apa, kita nikmati dulu keindahan dari warangkanya sobat. Nah, ini adalah keindahan dari warangkanya setelah diserviskan. Nah, bersih dan juga glowing. Ini adalah salah satu dari ciri khas koleksi-koleksi Galeri Bumi Mojopahit karena saya gitu sobat, saya tidak ingin menampakkan kesan mistisnya pada tosan aji, karena di masyarakat untuk saat ini gitu, keris ataupun juga sesuatu yang berhubungan dengan pusaka atau tosan aji itu masih dianggap tabu, masih dianggap menakutkan. Itulah kenapa saya ingin menghilangkan kesan menakutkannya, menghilangkan kesan mistiknya. Itu seperti itu. Jadi karena apa? Karena yang saya tuju adalah para pecinta tosan aji pemula. Kalau untuk di sudah senior ataupun juga sudah lama bergelut di dunia tosan aji, maka untuk hal kayak mistis-mistisnya itu nggak apa-apa diungkapkan. Tapi kalau untuk yang masih pemula, sudah, kalau untuk saya gitu, kita belajar dari fisiknya saja dulu. Kita belajar dulu dari yang nampak gitu saja. Jadi kita tidak usah yang neko-neko sobat. Karena kalau kita nanti ujuk-ujuk lalu mempelajari tentang kodam, tentang sesuatu yang mistik ataupun juga yang lainnya, saya takutkan nanti Anda dikit-dikit yang diomongkan adalah tentang kodamnya. Jadi tidak
apa ya, jadi tidak berbicara tentang fisiknya pusaka itu seperti apa, dapurnya apa, pamornya apa, ini garapnya seperti apa, tidak diomongkan yang seperti itu, tapi langsung kepada kodamnya. Itulah kenapa kalau untuk yang pemula gitu, saya berpesan bahwasanya kalau untuk pemula kita belajar dulu dari tahap dasar dulu sobat, yaitu dari segi fisiknya saja dulu. Nah seperti itu. Nah ini adalah warangkanya, gayanya adalah wulan tumanggal seperti ini. Ini bagus loh untuk di kayunya. Kita akan melihat wujud dari pusakanya sobat. Nah wujud dari pusakanya, nah seperti ini. Nah ini adalah wujud dari pusakanya, dan ini adalah dapurnya, dapur sempaner. Nah seperti ini. Ini kalau Anda lihat untuk di pamornya masih tergolong utuh, dan dia tidak nerjang landep, tapi dia menuju ke atas puncak. Nerjang landep itu adalah pamor yang seperti kayak sodolang seperti ini atau garis, tapi dia berbelok. Nah berbelok ke sisi landepnya atau ke sisi tajamnya bila. Jadi dia tidak mencapai puncaknya atau ke pucuknya, tapi dia berbelok. Nah itu yang dinamakan nerjang landep. Kalau Anda ingin tahu apa ya tuahnya ataupun juga mengenai nerjang landep itu seperti apa, Anda bisa membukanya di buku pamor. Kalau belum punya buku pamor ya silahkan order dulu di galeri saya. Oke sahabat, kita akan melihat. Nah seperti ini adalah pamornya. Coba akan saya langsung saja ya, saya akan bacakan untuk filosofi dari dapurnya. Sempaner yang berarti sempono benar atau bermakna mimpi yang benar. Dalam makna yang mendalam berarti pesan, harapan, cita-cita dan keinginan yang dilandasi dengan niat dan laku yang benar, maka akan menjadi sebuah kenyataan. Sempaner ini mengajarkan dalam hidup untuk selalu berusaha di jalan yang lurus dan benar, yang artinya orang tersebut jika ingin menggapai impian dan cita-citanya harus bertindak jujur dan luhur dalam setiap perilakunya. Dan tuah sempaner ini diyakini memudahkan pemilik menggapai mimpi atau cita-citanya. Nah untuk di dapurnya sobat, tuah dari dapurnya yaitu dapur sempaner adalah memudahkan pemiliknya menggapai mimpi atau cita-citanya. Seperti itu. Lalu disambung lagi, mimpi atau cita-citanya itu apa? Nah kita akan mengulas tentang pamornya. Nah disambung dengan pamornya itu pamor apa gitu. Ini adalah pamor lentang kemukus, disebut juga kukus tunggal, atau dalam artinya adalah bintang berekor atau komet. Bentuknya seperti sodo sakler, hanya di bagian sorsoran pamor ini menggumpal. Nah bentuknya seperti sodo sakler atau sodo lanang berupa garis lurus, tapi di bagian bawahnya, sorsorannya ini ada pamor, yaitu pamornya menggumpal. Gumpalan tersebut bisa berwujud benang setukel, tunggak semi, wos putah, bawang sebungkul atau yang lainnya. Dan pamor ini sobat, ini tuahnya diyakini selain untuk kerejekian juga untuk ketenaran, kederajatan dan kewibawaan, serta membantu memudahkan menggapai harapan atau cita-cita pemiliknya. Kalau kita simpulkan di sini tadi, dari dapurnya sampai pamornya ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan menggapai cita-cita. Cita-cita tentang apa? Yaitu tentang kerejekian, tentang kederajatan dan juga tentang kewibawaan. Itulah kenapa saya katakan tadi di awal video bahwasanya lintang kemukus itu berhubungan dengan kedudukan, berhubungan dengan kepangkatan, berhubungan dengan kewibawaan atau karisma. Karena apa? Karena dari namanya saja kita sudah bisa menebak bahwasanya lintang atau bintang itu dia berada di atas. Nah, di atas berarti tuahnya adalah berkisar tentang kedudukan atau juga tentang kepangkatan. Berarti kalau boleh saya simpulkan, dibuatnya pusaka ini dulu adalah untuk menemani, ini untuk di apa ya,
sudut pandang saya bahwasanya mungkin pemilik dari pusaka ini yang pertama yang memesan pusaka ini adalah dia ingin menggapai sebuah cita-cita yang berhubungan dengan kedudukan, cita-cita yang berhubungan dengan kepangkatan, ataupun juga yang berhubungan dengan kekuasaan, sobat. Seperti itu. Nah, sekali lagi saya pun juga ingin mengingatkan bahwa setiap pusaka adalah bahasa doa. Entah itu dapurnya ataupun juga pamornya, itu mengandung filosofi sebagai sebuah harapan, sebagai sebuah doa. Doa dan harapan kepada siapa? Tentunya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ikhtiarnya adalah melalui sarana tosan aji seperti ini, sobat. Karena bagaimanapun juga orang Jawa zaman dahulu atau leluhur kita zaman dahulu kemana-mana selalu membawa pusaka. Berarti kemana-mana itu selalu ingat dengan doa dan harapannya. Nah, seperti itu. Mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Dan saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada Anda, kita harus mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.